حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin ikhwanillah kita telah membahas tentang 3 macam istilah, yaitu al-khas, kemudian at-takhsis, dan al-mukhassis. Nah, al-khas indah ya Abdurrahman, apa maknanya? Nah, sesuatu yang dikeluarkan dari keumuman dengan dalil. Nah, al-mukhraj tayyib anil am bidalil. Kemudian at-takhsis, apa subhanahu? Nah, ya ikhraju ba'di afradil am bidalil, pengeluaran sebagian dari anggota-anggota ya dari suatu lafaz yang umum dengan dalil. Nah, kemudian al-mukhassis, apa Mujahid? Apa itu al-mukhassis? Al-mukhassis itu yang mengkhususkan, bukan yang dikhususkan, tapi yang mengkhususkan. Nah, yang mengkhususkan yaitu pembuat syariat, yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dalil-dalil syar'i. Nah, sehingga al-mukhassis maknanya adalah dalil yang mengkhususkan suatu khas dari am. Tayyib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yang merupakan pembahasan penting dalam permasalahan takhsis ikhwanillah. Setelah kita mengetahui 3 makna istilah tersebut, yaitu perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa dalilut takhsisi naw'an muttasilun wa munfasilun. Dan dalil pengkhususan itu ada 2 macam. Karena telah kita lewati bahwasanya takhsis tidak akan diterima kecuali dengan dalil. Dan dalil untuk menetapkan pengkhususan itu ada 2 jenis atau 2 macam, muttasil dan munfasil. Apa yang dimaksud dengan muttasil? Qala fal muttasilu ma la yastaqillu bi nafsihi. Ya, dalil muttasil yaitu ya dalil yang tidak berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana ikhwanillah? Yaitu bahwasanya dalil tersebut bersambung dalam kalam. Dalil yang mengkhususkan ini bersambung dalam satu dalil. Misalnya dalam sebuah hadis ikhwanillah, dalam satu hadis di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan am, kemudian setelah itu menyebutkan pengkhususan. Ini namanya ya dalil at-takhsis yang muttasil. Dan dalil mukhassis yang muttasil nanti akan ada beberapa jenis alhamdulillah yang akan dirinci oleh Syekh rahimahullah ta'ala, seperti istitsna, pengecualian misalnya. Ya, sebagaimana contoh yang kemarin
kita berikan wal 'asr innal insana lafi khusr. Kemudian setelah Allah menyebutkan secara umum semua manusia itu dalam kerugian, kemudian dalam dalil itu juga Allah sebutkan pengkhususan illal ladzina amanu wa amilus shalihat ila akhir surah. Menunjukkan ini ya mukhassis yang muttasil, ya bersambung, tidak terpisah. Adapun al-munfasil beliau katakan wal munfasilu ma yastaqillu bi nafsihi. Adapun munfasil yaitu suatu dalil pengkhususan yang berdiri sendiri, dia terpisah. Nah, sehingga tidak ada keterikatan dengan kalam dalam suatu dalil. Jadi yang bersambung dalam satu kalam yang berurutan khonifillah ini namanya muttasil, sedangkan yang terpisah yang mengkhususkan tapi berdiri sendiri namanya munfasil. Misalnya khonifillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang zakatnya pertanian. Apabila itu tanda hujan, yaitu tanpa ada usaha manusia. Nah, maka Rasul mengatakan fi masaqatis sama'u al-usyur, yaitu suatu areal pertanian yang tanda hujan, hanya mengandalkan hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ini zakatnya 1/10 al-usyur. Tayyib, ini umum ikhwani fillah, yakni hasilnya berapapun, yang penting ya itu adalah hasil dari pertanian seseorang. Pokoknya kalau pengairannya hanya bersumber dari air hujan, zakatnya 1/10. Ini umum. Nah, sisi keumuman mana ini? Sighah umumnya apa? Fima saqatis sama'u al-usyru. Fima saqatis sama'u al-usyru. Apa bahasa Barat? Mana? Sighah umumnya mana? Mausul, ya ma mausulah fil ladzi. Baik. Jadi pada semua ya pertanian yang mengandalkan pengairan hujan ini 1/10. Nah, tapi di sana ada dalil lain yang terpisah. Ternyata ikhwanifillah ini ada pengkhususan, tidak semua hasil pertanian itu diambil 1/10-nya, tapi harus memenuhi nisab. Rasulullah katakan, laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak wajib atas hasil pertanian yang di bawah 5 wasak. Ya, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi ini dalil yang disebut dengan mukhassis, yang mengkhususkan keumuman dari hadis tadi. Ternyata kewajiban mengeluarkan 1/10 dari hasil pertanian itu apabila memenuhi nisab, yaitu mencapai 5 wasak. Kalau kurang dari 5 wasak maka tidak terkena zakat. Dan nanti insyaallah dalam pelajaran fikih akan kita ketahui tidak semua hasil pertanian itu dikenakan zakat, tapi khusus pada hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai contoh saja untuk ya untuk mukhassis yang muttasil, mukhassis yang munfasil. Jadi kesimpulannya apa? Zur'ah, mukhassis ada 2 macam, yaitu apa? Muttasil dan munfasil. Kalau muttasil yang bagaimana?
Nah, muttasil yang bersambung dengan ya dalil yang am itu, sedangkan munfasil yang terpisah, dia berdiri sendiri. Nah, kita masuk pada perincian mukhassis muttasil. Qala faminal mukhassisi al-muttasili, dan di antara bentuk dalil-dalil yang mengkhususkan yang muttasil, dan Syekh Ikhwanifillah dalam pembahasan ini menyebutkan semua bentuk. Jadi min di sini bayaniyah, bukan untuk menunjukkan sebagian. Nah, walaupun dalam syarah beliau mengatakan sebagian saja, tapi yang disebutkan di sini menurut pendapat yang rajih itulah semuanya. Semua mukhassis muttasil telah beliau sebutkan, walaupun secara global. Awalan al-istithna. Yang pertama adalah al-istithna. Wa huwa lughatan min ats-tsani. Wa huwa raddu ba'di syai'i ila ba'di. Kathanil habl. Al-istithna secara bahasa dari kata tsani, yaitu raddu ba'di syai' ila ba'd, ya, mengembalikan sebagian dari suatu perkara ke sebagiannya. Seperti apa? Tsanil habl, maksudnya apa? Ikhwanillah, seperti ya mengikat suatu tali, namanya tali ikhwanillah, itu kan dipilin, maka dikembalikan sebagian ke sebagian yang lain sehingga kuat. Ini makna tani secara bahasa. Tayyib. Jadi dalam bahasa Indonesia ini apa? Memilin. Tsanil habl yakni memilin tali tambang. Memintal. Kalau mintal benang. Nah, kalau tali memilin. Baik. Hampir sama, yakni karena sebagiannya ya kembali digabungkan dengan sebagian yang lain, terus terulang-ulang demikian. Nah, wastilahan ikhraju ba'di afradil 'am. Yang penting adalah makna istilah qanifillah yang hendaknya betul-betul dipahami. Ya, istitsna yang dimaksud adalah ikhraju ba'di afradil 'am bi illa au ihda akhawatiha. Yaitu mengeluarkan sebagian anggota-anggota dari sesuatu yang umum dengan illah, atau salah satu dari anggota-anggota illah atau akhwat illah, maksudnya apa? Saudara-saudaranya illah, yaitu yang satu grup dengan illah. Ini secara istilah, istitsna adalah mengeluarkan sebagian yang tercakup dari dalil yang umum dengan illah, atau salah satu yang semisal dengan illah. Ini lebih mudahnya. Nah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Ini siyak umumnya mana? Arif. Innal insana lafi khusrin. Al-insan, yaitu al-istighraqiyah. Nah,
Kemudian ini umum mencakup semua manusia. Setelah itu Allah katakan illal ladzina amanu, dikecualikan, dikeluarkan dari anggota ya yang umum itu. Ya, orang-orang tertentu yang sifatnya alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini namanya istitsna, pengecualian. Ya, pengecualian yaitu mengeluarkan sebagian dari cakupan suatu dalil yang umum dengan illah atau yang semakna, yang semisal dengan illah. Nah, dari alat-alat yang digunakan untuk pengecualian. Baik, ini insyaallah sangat gamblang untuk pengertian istitsna. Kemudian syurutul istitsna, syarat-syarat pengecualian. Karena tentunya qanifillah tidak semua pengecualian itu bisa diterima. Misalnya seseorang sudah melakukan jual beli ini, ya dia sudah jual beli, ya saya beli ini, sudah sepakat, besoknya baru kemudian mengatakan kecuali barang ini dan ini. Nah, ini sudah terlalu jauh pengecualiannya. Nah, berarti di sana kapan suatu pengecualian itu bisa berlaku? Maka butuh terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, syaratnya apa? Yushtaratu li sihhatil istitsna'i syurutun minha. Disyaratkan untuk sahnya suatu pengecualian itu syarat-syarat. Di antaranya ittisaluhu bil mustathna minhu haqiqatan aw hukma. Sebelum membahas tentang syarat ini, berarti ada istilah atau rukun-rukun istitsna yang hendaknya diketahui. Kalau istitsna adalah pengecualiannya, pengecualian itu namanya istitsna. Yang dikecualikan disebut dengan mustathna minhu. Disebut dengan mustathna, yang dikecualikan. Nah, disebut dengan mustathna. Kemudian rukun yang ketiga adalah mustathna minhu. Ya, sesuatu yang dikecualikan darinya. Nah, ada mustathna, ada mustathna minhu, ada al-istitsna. Nanti dalam contoh akan kita ketahui. Baik. Nah, syarat pertama harus bersambung istitsna tersebut dengan mustathna minhu. Sesuatu yang dikecualikan dengan asalnya. Mustathna minhu itu asal. Asal yang hal yang dikecualikan ini tercakup sebelum adanya pengecualian. Misalnya dalam contoh tadi, qanifillah, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Al-istitsna dengan illah, pengecualiannya dengan illah. Kemudian yang dikecualikan siapa? Mustathnanya. Mustathna yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamalkan kesalehan dan seterusnya. Adapun mustathna minhu yaitu apa? Al-insan. Al-insan yaitu sesuatu yang umum yang orang-orang beriman dan golongan-golongan yang disebutkan lainnya dikecualikan darinya. Baik. Nah, ittisal ini dipersyaratkan harus ada, baik secara hakiki ataupun secara hukmi. Wal muttasilu haqiqatan al mubashiru lil mustathna minhu bihaitsu la yafsilu bainahuma fasilun. Adapun muttasil yang hakiki yaitu suatu ittisal, yaitu bersambungnya
mustathna dengan mustathna minhunya, ya, bersambung secara langsung, al-mubasyir lil mustathna minhu. Jadi bersambung dengan mustathna minhunya, di mana tidak ada pembatas antara keduanya. Ya, tidak ada pembatas sama sekali antara keduanya. Baik. Misalnya, alhamdulillah, ishtara itu kulla kutubihi illa kitab tafsir. Aku membeli semua kitab-kitabnya kecuali kitab tafsir. Jadi secara hakiki memang pengecualiannya itu langsung. Aku membeli semua kitab-kitabnya kecuali kitab tafsir. Nah, tidak ada jeda. Ini namanya ittisal yang hakiki, bersambung antara mustathnanya. Mana ini mustathnanya? Abu Arif, dari kalimat tersebut, aku membeli semua kitab-kitabnya kecuali kitab tafsir. Yang dikecualikan apa? Kitab tafsir. Nah, yang dikecualikan darinya adalah semua kitab-kitab. Nah, antara al-kutub dengan kitab tafsir ini bersambung, tidak ada jeda sama sekali. Baik. Kemudian wal muttasil hukman ma fassala bainahu wa bainal mustathna minhu fasilun la yumkinu daf'uhu kas-su'ali wal 'atas. Bersambung tapi secara hukum. Kalau tadi bersambung hakiki karena saya mengucapkan langsung seketika, ishtara itu kulla kutubihi illa kitab tafsir. Adapun bersambung secara hukum yaitu apabila ada suatu yang membatasi, yang membatasi antara mustathna dengan mustathna minhunya, suatu pembatas yang tidak mungkin untuk ditahan, tidak mungkin untuk dihilangkan. Misalnya seorang sedang mengatakan batuk, ya, ishtara itu kulla kutubi, kemudian batuk, qadarullah batuk, nggak bisa ditahan. Ini kan ada jeda pengecualian. Kemudian setelah batuk selesai baru mengatakan illa kitab tafsir, kecuali kitab tafsir. Ini tetap dihukumi muttasil, tetap dihukumi bersambung. Nah, walaupun secara hukum dan secara hakikat ada pembatas, ya kan? Karena ada batuk atau misalnya bersin. Nah, ketika dia sedang menjelaskan kemudian mengecualikan, saya menyebutkan pengecualiannya, ternyata pengecualian ini ada jeda berupa bersin, tapi ini tetap dihukumi muttasil secara hukum. Baik. Misalnya ini yang sangat penting dalam permasalahan tolak. Misalnya seorang yang punya suami 4 misalnya, mengatakan nisa'il arba' tawalik, ya, istri-istriku yang 4 ini semuanya, ya, aku talak, ya, semuanya aku ceraikan. Baik. Baru mau mengecualikan batuk-batuk. Setelah itu mengatakan illa ummal aulad al-kabirah, kecuali ibunya anak-anak yang besar, yaitu istri pertamanya. Nah, pengecualian ini dianggap atau tidak? Ini hukum yang seperti ini yang dibahas. Kenapa? Karena terutama masalah tolak ini berbahaya.
Pengecualian ini ya secara syar'i dianggap atau tidak kalau ada jeda. Adapun dia mengatakan secara langsung pengecualian tersebut, ini tentunya tidak masalah karena dia mengkhususkan. Dari semua yang ditolak ternyata istri pertamanya tidak. Tapi ketika sudah mengatakan semua istri-istriku aku ceraikan, kata Allah batuk, ya batuk lama, tidak bisa ditahan. Baru setelah itu, setelah selesai batuknya mungkin ada beberapa menit, 15 menit atau bagaimana, baru mengatakan illa, kecuali. Nah ini tetap dihukumi, ya tetap dihukumi apa? Muttasil. Tapi kalau besok aku mentalak semua istriku yang 4, baru besok mengatakan ya banyak teguran dan seterusnya, baru mengatakan kecuali istri pertamaku misalnya. Ini diterima tidak? Tidak, karena sudah tidak terjadi ittisal, tidak terjadi ketersambungan, tapi sudah terpisah dengan jarak yang lama. Sudah 1 hari itu malam misalnya. Tapi kalau secara hukum kalau demikian tetap jatuh talak ikhwanillah. Ya, tapi kalau dia ingin kembali pada istri pertama berarti dia namanya rujuk dan dihitung talak pertama. Nah, insyaallah untuk kelanjutan pembahasan apabila ada pembatas yang mungkin untuk dihilangkan atau dia tahan, bagaimana hukumnya, kita lanjutkan pada pertemuan yang